Shalom, selamat pagi. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat kuasa-Nya. Oh Tuhan pencipta langit bumi dengan kuat tangan-Nya. Tiada
mustahil bagi Tuhan Yesus. Saya syukur, terima kasih Bapa. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya Tuhan. Kita baca Amsal 1 ayat 1 sampai 12. Selamat pagi Bu Foni, Pak Hartono, Fani, good morning. Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi. Bu Sepsi, Esther, Pak Anton Pramono, selamat pagi. Bu Rima, Pak Anton, selamat pagi. Bu Lasma, selamat pagi. Rola, selamat pagi. Bu Ani, selamat pagi. Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi. Bu Saiman, Pak Saiman, good morning. Semuanya selamat pagi. Pak Henry, Bu Viken, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Rita Irawati, semuanya yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, selamat pagi semuanya. Mari kita baca Amsal 3 ayat 1 sampai 12. Amsal 3 ayat 1 sampai 12. Amsal 3 ayat 1 sampai 12. Perikop berkat dari hikmat. Amsal 3 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Hai anak-anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Amin. Amin, 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 amin. Selamat pagi Bu Yulan, Pak Budi, sehat selalu ya. Pengajaran yang luar biasa dari Tuhan di dalam hidup setiap kita ya. Ya. Siapa di sini yang mengajar anaknya sejak bayi? Bisa ya ngajari anak sejak bayi? Ya bisa lah ngajak ngomong ya. Walaupun ia masih berbentuk sebuah titik ya, tetapi titik itu ada rohnya ya. Jadi kita bisa ngajak dia bicara, mengajarkan dia tentang tata tertib kehidupan, bener nggak ya? Sejak dini, sejak dalam kandungan, kemudian setelah lahir, dan pada usia 11 tahun seorang yang bernama Sophia Roberts
11 tahun saudara ya. Disuruh ayahnya menyaksikan operasi bedah jantung. Wih, saudara aja mungkin tidak berani ya. Coba buka YouTube terus diketik operasi bedah jantung. Pasti saudara nggak mau gitu ya. Nah, meskipun mungkin kelihatannya terlalu awal bagi seorang anak untuk menyaksikan sebuah prosedur medis yang rumit itu, Anda perlu tahu bahwa ayahnya yaitu Dr. Harold Robert Junior adalah seorang ahli bedah jantung. Jadi karena ayahnya itu seorang ahli bedah jantung dan tentunya ia ingin mewariskan kepandaiannya itu kepada anaknya, maka anaknya disuruh lihat sejak muda sekali, 11 tahun saudara ya. Dan apa akibatnya ya? Pada tahun 2022 dalam usia 30 tahun dengan seorang dokter bedah residen bekerja sama dengan ayahnya, akhirnya mereka berhasil melakukan tindakan penggantian katup jantung. Jadi karena sudah sejak anak-anak melihat prosedur operasi jantung, ia sudah tidak canggung lagi ketika ia lulus sekolah dan istilahnya membantu ayahnya ya. Waktu dia berusia 30 tahun untuk membedah jantung pasien dan mengganti katupnya. Wow, luar biasa bukan ya? Dulu Pak Gem kok bisa meneruskan jadi pedagang itu sebabnya apa? Apa ayah mendidik mendidik untuk berdagang atau bagaimana? Ya sejak kecil kan saya hidup di toko ya. Tinggal di toko ya. Ya setiap hari di melihat toko orang jual beli emas ya. Melihat cara bagaimana perdagangan itu, bagaimana tukang-tukang itu membuat perhiasan. Ya sejak kecil karena hidup di toko, bukan terpisah toko dengan rumah ya, tapi rumahnya di belakang, toko di depan ya. Setiap hari ada di toko. Jadi sudah suatu kebiasaan, sudah suatu ya, ditanamkan sejak kecil ya. Kecil ya. Jadi untuk itu sudah tidak canggung ya. Dan setelah lulus SMA, saya tidak bisa melanjutkan kuliah, sehingga saya bekerja di sebuah toko emas ya. Karena ayah saya waktu itu toko emasnya tutup, sehingga saya bekerja di toko emas orang lain ya. Nah di situ saya belajar lagi cara bekerja mereka itu bagaimana. Nah sehingga ya sudah apa ya itu rasanya merasuk. Ya itu jadi ditanamkan begitu dalam ya, sehingga tertancap dengan dalam ya. Setelah saya tidak bekerja lagi dan saya sempat juga bekerja yang lain, bukan langsung di pekerjaan sekarang saya, sehingga terus saya bisa kebuka kembali toko emas itu, sehingga ya sampai sekarang bahkan tidak ada di antara saudara saya pun satu pun yang meneruskan. Tidak ada generasi toko emas itu, tidak ada. Sudah habis. Dan saya ini juga menjadi generasi terakhir daripada keturunan kakek saya ya. Dari kakek saya toko emas, papa saya toko emas, saya ini generasi terakhir. Karena anak saya tidak mungkin sudah meneruskan toko emas ini. Nah, itu kenapa? Karena tidak diwariskan. Karena kepandaian itu tidak diteruskan. Lah, anak saya kan ikut saya, jadi ikut ke kantor, melihat saya menggambar, melihat saya mendesain. Akhirnya dia walaupun tidak meneruskan sebagai arsitek, tapi dia lebih kepada sebuah perencanaan ya, di dalam bidang desain, dalam bidang multimedia ya. Dan sekarang dia membuat perusahaan sendiri bernama 42 Interaktif, itu ngurusi gedung-gedung pencakar langit dengan kerumitan sistemnya begitu ya.
Jadi tadi dokter jantung tadi itu berhasil ya mendidik anaknya itu untuk meneruskan kepandaiannya ya, mewariskan kepandaiannya. Kenapa kok Sofia yang disuruh meneruskan ya? Saya tidak jelas apakah tidak punya saudara atau ada saudara yang lain. Tetapi saya melihat di sini bahwa ayahnya berhasil meneruskan kepiawaiannya kepada sang anak ya. Dan ayahnya berkata demikian. Adakah yang lebih baik dari ini? Ya, artinya apa? Dia ngomong, dulu saya mengajarinya bersepeda ya, sampai iso naik sepeda. Siapa di sini yang diajari ayahnya naik sepeda ya, dipegangi sepedanya itu ya, enggak roda 3 ya, roda 2, dipegangi lalu dilepas gitu ya. Mungkin jatuh ya, tapi bangkit lagi dan pada akhirnya bisa. Dokter bedah ini ngomong, saya dulu ngajari dia bersepeda dan dia bisa bersepeda. Nah, sekarang saya dapat mengajarinya membedah jantung manusia. Itu adalah sesuatu yang sangat mencengangkan. Ya ampun, mengajari membedah jantung manusia, berani enggak saudara? Aduh, kita apa ya? Ya itu mendengar kata operasi sudah gemeter. Punya hati yang tegel untuk lihat ya, punya ketegaran hati, melihat darah keluar, melihat apa itu? Urat-urat darah diklem supaya darahnya tidak mancur. Itu akhirnya ya mungkin dia merasa seperti bongkar akinya mobil, mungkin itu ya. Karena sudah tiap hari biasa lihat darah itu bisa semaput tuh, bisa. Di sini siapa yang lihat darah itu semaput itu ya? Saya pernah lihat itu. Ini adik saya dioperasi itu karena main sapu-sapuan itu ya, sampai itu loh namanya, biji pelirna itu sobek itu loh, dan itu dioperasi dan saya megangi dia di kepalanya dia itu, saya megangi dia dan di bawah kan diadakan operasi itu, saya lihat jadi saya bisa geliyeng kepala saya hampir semaput di sana. Nah, akhirnya dokternya nggak ngurusi orang yang sakit, ngurusi orang sehat yang semaput karena nggak bisa melihat darah. Saya pernah baca lah itu ya. Nah itu perlu latihan juga ya, makanya dia ini anaknya dokter ini sejak kecil dibawa ke rumah sakit untuk dibawa masuk ke dalam kamar operasi untuk bisa dia menyaksikan sehingga sudah terlatih ya. Ya, perlu latihan, perlu disiplin. Jadi Salomo mengutarakan pentingnya mengajar generasi mendatang untuk menghormati Allah dan jalan-jalannya. Ya. Raja yang bijak itu dengan penuh semangat meneruskan kepada anaknya apa yang dipelajarinya dalam hubungannya dengan Allah. Hai anakku, kita baca ayat 7 ya. Amsal 3 ayat 7. Amsal 3 ayat 7. Amsal 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, ini yang ditanamkan kepada anaknya. Seorang ayah menanamkan supaya takut sama Tuhan dan menjauhi kejahatan. Kita baca ayat 9. Ayat 9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Nah, ini dia dididik untuk mengembalikan apa yang menjadi haknya Tuhan ya. Jadi penting kalau anak-anak sekarang punya cucu, Anda punya cucu, Anda punya anak, Anda punya generasi penerus, didiklah bagaimana memuliakan Tuhan dengan hartanya. Jangan kalau sudah kaya baru dikasih didikan, dia akan pelit ya. Kok enak gitu. Tetapi ketika dididik sedari kecil untuk memberi persembahan setiap minggu, diberi kesempatan setiap bulan untuk mengembalikan persepuluhan dari uang jajannya, dididik sehingga nanti kalau dia jadi miliarder, dia tidak pelit dan dia mau mengembalikan haknya Tuhan. Amin. Pendidikan itu harus dimulai dari sejak dini.
Mungkin Anda tidak mendidik menjadi dokter bedah ya, kok ngeri. Tapi Anda bisa mendidik dia takut kepada Tuhan. Dia melakukan firman Tuhan. Kemudian kita baca ayat 11. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan dengan peringatannya. Nah ini ya. Seringkali kita mendengar mungkin kalau diajak ke gereja anak-anak itu bosen mah, gurunya tidak menyenangkan, mungkin begitu, mungkin ya. Terus apalagi banyaklah alasan. Anu mah ini lihat film dulu. Zaman dulu kan ada film-film anak-anak, tapi zaman sekarang dikasih HP gitu, dia masuk sekolah minggu main HP ya. Jadi tantangan buat guru-guru sekolah minggu untuk menyita HP untuk sementara ya. Karena mereka tentunya akan lebih senang kepada kedagingan daripada kerohanian ya. Karena daging itu berlawanan dengan roh ya. Apa yang diinginkan roh itu oleh daging ditentang ya. Karena daging itu maunya yang enak-enak, males-malesan, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Kemudian datanglah kemiskinan, menyerbu seperti orang bersenjata ya. Maksudnya apa saudara? Ya datang dengan tiba-tiba miskin gitu ya, karena suka tidur. Maka dari itu hari ini kita harus mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita sejak dini ya. Sejak dia belum bisa mengerti atau bayi ya, dia sudah dididik untuk berdoa. Amin. Untuk tergantung kepada Tuhan bukan manusia. Jadi Salomo tahu ya bahwa Allah mengasihi dan menyayangi anak-anaknya yang rela menerima didikan dan bimbingannya. Dan biarlah Tuhan sendiri mendidik mereka ketika engkau mungkin tidak mampu ya mendidik. Tuhan pasti mendidik. Amen. Ya. Kalau hari ini mungkin suami istri belum bertobat, belum mengenal Tuhan Yesus, bilang sama Tuhan, Tuhan jamah dia, bawa dia dekat kepadamu. Tuhan pasti membawa dia akan dekat kepadanya dan mendidiknya dengan cara Tuhan ya. Mari kita mengajar generasi penerus kita tentang arti dari sikap percaya kepada Allah ya. Takut akan dia, menghormati dia, dan dengan rela hati untuk dibentuk oleh Allah kita yang dahsyat dan menakjubkan. Mari saudara bisa bergandengan tangan seluruh keluarga dalam memberi pengajaran kepada anak saudara, kepada generasi penerus saudara. Ada hak istimewa yang sangat penting, yang sangat mencengangkan, yaitu untuk mendidik. Untuk mendidik, untuk mendisiplin, itu satu hak yang istimewa bagi orang tua, kakak rohani, bagi pemimpin-pemimpin kelompok sel, bagi siapa saja di muka bumi ini punya otoritas untuk mendidik saudara-saudara, untuk mengajar ya. Hari ini kalau saya mengajar lebih gampang sih ya. Saya katakan foto itu ya. Apa yang sudah misalnya kita meletakkan barang di dapur gitu ya, di foto. Nanti kalau habis kora-kora cuci, nanti meletakkannya lihat foto ini di mana tempatnya. Itu mendidik untuk disiplin dalam meletakkan benda-benda. Supaya apa? Nanti kalau kita mau pakai nggak cari satu rumah ya. Pernah siapa mau cari sodel, kemana ini ya sodel? Itu ikan sudah gosong, sodel belum ketemu. Betul nggak Pak Gem? Pak Gem juga naruh harus di tempat yang disediakan. Naruh kunci, naruh tas, naruh sepatu. Nah itu pelajaran yang awal sekali untuk disiplin ya. Disiplin nggak naruh barang ya. Kalau nggak disiplin besok nyari setengah mati saudara-saudara. Banyak orang, kunciku mana mah? Kunciku mana mah? Oh sudah ditinggal busnya pergi ya. Terlambat. Bu Foni nulis apa ini? Karena tidak sepakat mendidik anak-anak jadi ribut suami istri Bu. Iya benar. Suami istri harus sepakat dulu. Kalau aku didik kamu diem ya. Kalau dia didik aku diem. Kadang-kadang anak nyoba gini, Ma aku boleh nggak ya main game? Lo tanya papamu, saya bilang gitu. Boleh nggak lo?
Enggak katanya. Ya sudah, dia mencoba ya. Barangkali A dan B tidak sama gitu ya. Barangkali nanti kalau misalnya dimarahi papanya, "Loh kamu apa main game? Sama mama boleh kok." Loh gitu ya. Gitu kan ya. Siapa hari ini di dalam tempat kerja juga begitu, ayo. Di pelayanan juga begitu, ayo pakai nama yang otoritas tertinggi. Oh, sama Bapak Ketua Sinode boleh kok. Oh, sama Bapak Ibu Gembala boleh kok. Padahal nggak ada yang membolehkan, saudara. Terakhir sama Tuhan boleh, lo repot gini. Ya, Tuhan ngomong, Mbak, repot. Sepakatan Kita nggak dengar. suami istri ya. Kadang-kadang minta papanya uang nggak boleh, tapi mamanya Ngasih. kasihan dikasihi. Lupa kok mau kasih, kasihan Pak. Nah, itu bisa rusak anaknya ya. Nggak mendidik anaknya ya. Saya kurang tahu apakah sang dokter bedah jantung ini diizinkan oleh mamanya untuk membawa anaknya di teater bedah jantung ya. Apakah ibunya tidak khawatir nanti anaknya itu nanti tidak bisa tidur kek dan bagaimana? Tentu sudah berdiskusi ya. Tentu mereka sudah berdiskusi terlebih dulu dan mempersilahkan. Nah, jadi semua didiskusikan ya sama suami atau istri, bahkan dengan anaknya sendiri ditanyakan, "Kamu mau belajar enggak? Kamu mau pandai enggak? Kalau mau pandai, mau belajar dengan baik, baca Amsal." Gampang, Amsal itu 31 ya pasalnya. Satu hari satu pasal. Sekarang tanggal berapa? 25. Baca Amsal 25. Bahkan ada seorang dosen saya ya, yang mengajar anaknya itu sampai nggak boleh breakfast, nggak boleh makan pagi kalau dia belum menghafalkan Amsal ya. Waduh, kelihatannya sadis ya. Tetapi ternyata anaknya ini juara ya, karena didisiplin itu. Dan kalau membaca Amsal, mantan Presiden Habibie pernah bilang ya, untuk menjadi cerdik baca Amsal, untuk menjadi pandai baca Amsal. Loh, dia karena dididik di sekolah Katolik waktu masih SD ya, jadi dia ngerti pentingnya membaca firman Tuhan. Maka dari itu didiklah anak-anakmu ya, sedari diri, sedari dini. Jadi jangan telat. Kalau telat wis angel tuturane, betul? Ya. Bu Ruli sama Pak Mei mendidik anak-anaknya diserahkan ke playgroup Tunas Kasih. Dan pada akhirnya ketika mereka pindah ke TK, mereka lebih keren, lebih berani dan bisa berdoa. Kalau disuruh berdoa ndak mencang-mencong. Tetapi dengan penuh otoritas ya doanya ya. Luar biasa bukan? Karena apa? Dididik sedari anak-anak. Mari jangan kita menyepelekan ya. Mungkin sudah ndak punya anak ya, tapi punya cucu pasti ya. Ayo, mungkin ayah ibunya repot sudah kerja, tapi dasar daripada kehidupan itu diberikan, pondasi daripada kehidupan itu diberikan, yaitu firman Tuhan. Seperti pagi ini ketika kita mendengar firman, kita punya pondasi yang kuat, teguh untuk menghadapi masalah di hari ini. Karena nanti sore masalahmu pasti beres kabeh. Amin. Amin. Ya, ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu di Amsal ini sungguh luar biasa ya, sehingga kami tidak menolak didikan Engkau Yesus, dan kami tidak bosan-bosan mendengarkan peringatan-peringatan-Mu, sehingga jalan-jalan kami tetap lurus di jalur-Mu, karena Engkau juga tetap menggandeng tangan kanan kami untuk menuntun kami berjalan di jalur-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas didikan-Mu, peringatan-Mu, sehingga kami tidak melanggar semua ketetapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas kepedulian Engkau pada kami, dan Kau telah mendidik kami sehingga kami juga meneruskan didikan ini kepada anak cucu kami, sehingga semua keturunan kami bisa
berjalan lurus di jalurmu, karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan didikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kami berdoa Bapa supaya kami para orang tua, nenek kakek tidak jemu-jemu untuk mengajarkan kepada generasi di bawah kami, supaya mereka menjadi penerus hal-hal yang baik, hal-hal yang positif dalam kehidupan mereka, dan mereka tidak hidup sembarangan, melainkan mereka boleh takut akan Tuhan, sehingga di dalam segala jalan kehidupan mereka boleh berhasil dan beruntung. Amin. Kami berdoa untuk mereka yang hari ini sakit, Tuhan jamah sembuhkan mereka. Kalau mereka menghadapi ujian, kenaikan tingkat, ujian semester dan sebagainya, Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa menjawab dengan benar dan mendapatkan hasil yang baik dan bahkan mendapatkan beasiswa. Tuhan tolong anak-anak-Mu supaya mereka bergiat dalam pencarian kepada Tuhan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama. Amin, amin, amin. God bless you. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat. Jangan bosan-bosan untuk mencari wajah Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya, haleluya.